Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Politik di kawasan Asia Pasifik akan menyampaikan sebuah materi, yakni yang berjudul Amerika Serikat dan Tiongkok serta isu ekonomi politik kontemporer di Asia Pasifik itu sendiri. Yang dimana kelompok kami terdapat anggotanya saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya ada Saudari Maulia Sari, Putri Wirianti Arini, Muhammad Rizky Arya Wibowo, dan juga Lolita Devri Putri Andini. Dan berikut adalah daftar isi dari apa-apa yang akan kami sampaikan, yaitu berupa bab satu yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Selanjutnya yang ini mengenai pembahasan dan analisis yang terdapat pada bab 2, dan yang terakhir ya ini kesimpulan. Baiklah, mungkin pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Maulia Sari. Kepada Maulia Sari, dipersilahkan. Baiklah, latar belakang. Amerika dan China terlibat perang dagang pada tahun 2019 yang berpengaruh pada sektor perdagangan global. Kemudian, Amerika memutuskan untuk segera menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci menjadi 30 dan 20%. Sejak dilakukannya kenaikan bea masuk impor, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2018, perang dagang dimulai. Kemudian, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang berisi tentang pelanggaran pada perusahaan telekomunikasi China untuk membeli komponen Amerika Serikat selama 7 tahun. Dan yang terakhir ada Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa Amerika Serikat memulai perang dagang serta ikut melakukan kenaikan tarif pada produk Amerika Serikat senilai 34 dolar miliar dan akan dikenakan tarif 25% pada perang dagang untuk terus berlanjut pada pertengahan Januari 2020, AS dan China menandatangani kesepakatan dengan fase 1. Next. Bab 1 ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana dampak dari adanya perang dagang yang dilakukan AS dan China terhadap ekonomi politik global di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua ada bagaimana pengaruh Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Pasifik. Dan yang terakhir ada bagaimana cara Indonesia dalam menghadapi dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan China, dan apakah Indonesia ada keberpihakan pada salah satu negara tersebut. Baiklah, memasuki tujuan penelitian, yaitu peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya agar dapat dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang baru yang dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah yang akan mendatang. Baiklah, memasuki bab 2. Keamanan yang intens, persaingan dengan potensi yang cukup besar untuk perang disebabkan oleh persaingan kekuatan yang besar seperti antara China dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, isu ini dapat mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan, dan perang di Asia Pasifik seperti yang dikatakan White pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat membuat Asia Pasifik berada pada masa transisi kekuasaan. IMF atau International Monetary Fund menyatakan China berupaya mengambil status sebagai mitra dagang utama di Asia, khususnya untuk menggantikan Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian, ancaman yang nyata akan hadirnya kekuatan besar baru dalam menyaingi kekuatan utama Amerika Serikat di kawasan tersebut, yaitu perubahan tatanan dimobilisasi oleh China, menciptakan ketidakpastian keadaan dalam hubungan internasional di kawasannya. Baik, terima kasih Saudari Maulia. Selanjutnya, pemaparan yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Arya. Kepada Rizky Arya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, persamaan kepentingan antara China dan Amerika Serikat. China dan Amerika Serikat memiliki niat dan tujuan yang sama dalam menjadi hegemoni dalam kekuatan ekonomi melalui pembentukan aliansi perdagangan. Pembentukan aliansi perdagangan sebagai alat tawar dipergunakan dengan baik oleh Amerika Serikat melalui TPP dan China melalui RCEP. Keduanya sama-sama mencari celah dalam FTA yang sudah terdapat di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, ancaman dan permusuhan. Hubungan Amerika Serikat dan China adalah persaingan secara langsung
Hal ini berhubungan dengan keberadaan dari kebijakan masing-masing negara ditujukan terhadap satu sama lain. China melihat bahwa dalam konteks kekuatan maritim, AS telah mendominasi wilayah Pasifik dalam beberapa masa dasawarsa terakhir. Bagi China, dominasi kekuatan maritim Amerika Serikat di Pasifik membatasi keleluasaan dalam ruang gerak dalam rangka meningkatkan kembali eksistensi negaranya dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Solusi Baik, Indonesia terhadap terima kasih Saudara Arya, dicukupkan sampai situ. Baik, terima kasih Selanjutnya moderator. akan, ya baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lolita. Kepada Lolita dipersilahkan. Saudari Lolita, mohon maaf, mikrofonnya belum menyala. Mohon dihidupkan terlebih dahulu. Baiklah, solusi Indonesia terhadap dampak dari perang dagang. Indonesia perlu terus berupaya mencari alternatif pasar baru dilakukan dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Kebijakan diplomasi ekonomi diarahkan untuk diversifikasi pasar dan negara tujuan komoditas ekspor. Untuk strategi jangka menengah, pemerintah tentu harus mulai memetakan pasar ekspor baru atau non-tradisional sebagai alternatif kerjasama perdagangan. Pemerintah Indonesia harus mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai pihak, terutama dengan negara pasar, potensial non-tradisional seperti Asia Selatan, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang belum digarap secara maksimal. Lalu di Baik, terima manakah kasih posisi? Lolita, dicukupkan sampai situ saja. Ya, baiklah. Dilanjutkan oleh Saudari Putri, mohon maaf, kepada Putri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Lalu di manakah posisi Indonesia? Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan posisi Republik Indonesia dalam kontestasi dagang antara Amerika Serikat dan China di forum US ASEAN Business di Washington. Indonesia negara besar sehingga tidak akan mengambil keputusan berada di salah satu pihak terkait perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemaparan yang terakhir ini kesimpulan yang mana akan saya sampaikan sendiri. Bisa dilanjut, Saudara Arya. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan kami pada kesempatan kali ini ialah bagaimana perkembangan Cina itu sendiri dalam berbagai bidang dapat menjadikan negara ini sebagai mitra utama, terkhususnya pada perdagangan di kawasan Asia Pasifik, yang dimana posisi Cina ini dapat mengungguli Jepang dan juga Amerika Serikat. Bahkan Cina juga ini memperbarui kekuatan militernya yang disebut People Liberation Army atau PLA untuk menunjukkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik. Cina ini tidak hanya meningkatkan ekonominya saja, namun juga melakukan praktik geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Cina ini mempromosikan Beijing Konsensus, membangkitkan ekonomi dengan cara yang damai. Hal ini untuk memastikan kepercayaan dari negara-negara lain di Asia Pasifik terhadap Cina. Ancaman yang nyata ini akan hadirnya kekuatan besar baru dalam menyaingi kekuatan utama Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik ini. Ya, ini perubahan tatanan yang dimobilisasi oleh Cina itu sendiri, menciptakan ketidakpastian keadaan dalam hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik. Hubungan Cina dan Jepang yang terhambat mengarah juga kepada balance of power ataupun keseimbangan kekuatan. Cina juga menjalin kerjasama dengan negara rogue state seperti Iran dan juga Rusia yang dapat mengancam kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu. Dan jikalau kepentingan Amerika Serikat terancam, maka keberlangsungan Cina untuk mengungguli Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik ini akan semakin terbuka. Mungkin sekian apa yang dapat kami paparkan dan juga yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.